Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Takut hasil panennya dicuri, petani memilih memanen dan tidur di sawah saat malam tiba. 11 orang ditangkap dalam bentrokan di kawasan Sukmajaya, Kota Depok. Tergiur keuntungan besar, ibu-ibu di Cirebon tertipu arisan online hingga 80 juta rupiah. Meresahkan warga, belasan kawanan geng motor yang terlibat tawuran di Purwakarta diringkus polisi. 7 orang ditetapkan sebagai tersangka. Tawuran antar geng motor terjadi di Jalan Juanda, Jatiluhur, Purwakarta, Senin malam. Dengan membawa senjata tajam, pemuda dari berbagai geng motor ini saling serang. Diduga aksi tawuran berawal dari saling ejek di media sosial, lalu menjadi saling tantang antar kelompok geng motor untuk berduel. Seorang pemuda yang sedang melintas di arena tawuran tak luput jadi sasaran kawanan geng motor. Ia mengalami luka sabetan senjata tajam hingga harus mendapat perawatan medis. Polisi meringkus belasan pemuda yang ikut terlibat dalam tawuran. Ke-12 pemuda ini langsung digiring ke Polres Purwakarta beserta sejumlah barang bukti. Jadi dari 12 orang yang kami amankan, 7 orang tetapkan tersangka, 2 orang ditetapkan anak berhadapan dengan hukum. Untuk saat ini semuanya ada di mana? Untuk saat ini semuanya sedang diamankan di Satreskrim Polres Purwakarta. Kini 7 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Akli Yusuf melaporkan dari Purwakarta. Ya, polisi meringkus 11 orang menyusul adanya bentrokan warga dengan sekelompok orang di kawasan Sukmajaya, Kota Depok. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi memastikan perselisihan warga dengan sekelompok orang menjadi pemicu kericuhan tersebut. Kobaran api dan sejumlah kerusakan mewarnai bentrokan warga dan sekelompok orang di kawasan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat 23 Februari lalu. Petugas kepolisian langsung mengamankan dan mengendalikan tempat kejadian agar tak terjadi bentrokan susulan. Tangani kasusnya selain olah TKP dan memeriksa saksi, petugas mengamankan 11 orang berikut barang bukti, diantaranya belasan senjata tajam serta senapan angin. Penyebab bentrokan diduga perselisihan warga dengan sekelompok orang terkait hunian di sebuah lahan dan lapak serta portal jalan yang menuai protes warga. Di lokasi Kampung Serap itu kelompok ini melakukan pemortalan sehingga ada masyarakat yang saat maghrib lewat, menurut informasinya ini masih kita dalami, jatuh sehingga terjadi perselisihan, sehingga warga yang lain terpancing dan terjadi pertikaian di antara dua kelompok ini. Untuk mendalami penyidikan dan mengungkap penyebab pasti peristiwa ini, polisi menahan para tersangka untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Berhati-hatilah dengan iming-iming keuntungan besar saat mengikuti arisan di Kota Cirebon. Sejumlah ibu-ibu jadi korban penipuan arisan online dengan kerugian mencapai 80 juta rupiah. Wanita ini hanya tertunduk malu saat digelandang petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota Selasa siang. Ibu rumah tangga ini harus mengenakan baju tahanan setelah akal bulus menjalankan arisan bodongnya yang terbongkar. Perempuan berusia 38 tahun ini dilaporkan oleh 4 orang korban arisan bodong yang dijalankan tersangka. Para korban tergiur dengan keuntungan besar yang dijanjikan pelaku, hingga mengalami kerugian mencapai 80 juta rupiah. Selain menangkap tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti sebuah ponsel, termasuk percakapan korban dengan tersangka saat ditawarkan masuk menjadi member arisannya, bukti transfer hingga rekening koran tersangka.
Jadi uang dari hasil titip dana ini dipinjamkan lagi kepada orang lain ya dengan bunga yang diberikan itu 30-40% dari uang meminjamkan dana tersebut. Ya, sedangkan uang untuk meminjamkan dana itu diambil dari penitipan-penitipan dari para korban. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman minimal 4 tahun penjara. Hal ini menjadi pengingat untuk tidak mudah terbujuk iming-iming keuntungan besar saat mengikuti arisan atau investasi. Cermatlah dalam memilih investasi agar tidak menjadi korban penipuan. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Berdalih bisa menyembuhkan penyakit, seorang dukun justru mencabuli para pasiennya. Ibu-ibu dan anak-anak jadi korban dukun cabul tersebut. Seolah tak menyesali perbuatannya, dukun cabul ini masih bisa tersenyum saat dihadirkan penyidik Satreskrim Polres Bandung dalam gelaran perkara. Pria berusia 31 tahun ini ditangkap karena mencabuli 3 korban di kampung halamannya di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Korban pencabulan merupakan ibu dan anak yang masih di bawah umur. Pencabulan bermula saat korban mengeluhkan penyakit yang diderita selama 1 tahun tak kunjung sembuh. Pelaku kemudian muncul untuk mendatangi rumah korban dengan dalih pernah menyembuhkan penyakit. Pelaku meminta korban dan anaknya untuk melucuti pakaian sebagai syarat mengusir penyakit. Total ada 3 korban yang jadi korban pelecehan seksual oleh pelaku. Peristiwa pencabulan ini terjadi sejak awal Februari 2025. Mencabuli para korban dengan berpura-pura atau mengaku sebagai supernatural atau katakanlah di kampung biasanya itu dukun, seperti itu kira-kira. Ada 2 keluarga yang memang rupanya berdempetan. Jadi korbannya ada 3, 1 anak, 2 dewasa. Ini kita masih terus akan mendalami apakah ada korban-korban lain. Ya, Kini tersangka harus mendekam di sel tahanan Mapolresta Bandung dan terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Ya, pura-pura jadi polisi, kawanan pencuri menggasak barang korban yang berada di dalam kamar indekos. 2 dari 4 pencuri akhirnya ditangkap. Ada saja akal untuk melakukan tindak kriminal. Salah satunya ini nih, berpura-pura jadi polisi. Namun tidak tanduk, pencuri mengaku polisi ini akhirnya terhenti di tangan petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota. Selasa siang, keduanya yakni AP dan TS diringkus petugas tanpa perawanan di tempat persembunyiannya di daerah Kabupaten Cirebon. Keduanya merupakan komplotan pencuri spesialis kos-kosan yang mengaku sebagai anggota Polri dari Satuan Narkoba. Dalam penangkapan itu, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 5 ponsel dan sebuah sepeda motor hasil curian. Dari catatan petugas, komplotan ini telah beraksi di beberapa lokasi indekos di wilayah kota dan Kabupaten Cirebon. Dalam melancarkan aksinya, pelaku yang berjumlah 4 orang mendatangi kamar indekos yang terbuka. Tersangka kemudian mengaku sebagai anggota Polri yang tengah melakukan razia dan meminta korbannya untuk tes urin di kamar mandi. Saat itulah tersangka menggasak barang-barang korban. Jadi pada saat korban ini ke kamar kecil ya untuk buang air kecil ya untuk dimasukkan di dalam tabung tes urin, pelaku ini melancarkan aksinya ya dengan mengambil kunci motor dan HP. Pada saat korban kembali, kemudian pelaku sudah tidak ada dan pintu sudah dikunci, ya, pintu dikunci dari luar sehingga barang milik korban tadi dibawa pergi oleh pelaku. Saat ini petugas masih melakukan pengejaran terhadap 2 tersangka lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. Untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya, tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon.